Mas Toto, apakah Anda setuju bahwa dengan adanya putusan MK ini secara otomatis menyelesaikan atau memberhentikan perdebatan mengenai keputusan nomor 90 itu sendiri? Ya memang pada dasarnya secara hukum sulit mengubah keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Kita ingat loh bagaimana kejadian dulu salah seorang ketua MK ditangkap karena terbukti melakukan proses korupsi ya, dalam tanda kutip bisa disogok untuk keputusan mengubah hasil sengketa perkara pilkada. Artinya kan dalam logika publik harusnya keputusannya sendiri cacat karena artinya harusnya ada yang menang kemudian tidak dimenangkan karena disogok, kira-kira bahasanya seperti itu. Tapi karena final and binding itu tidak bisa diubah. Nah, kata kuncinya harusnya ketika secara formal ada yang kemudian tidak bisa digugat kembali, tapi ada substansi yang harus kita pahami bersama. Dalam konteks ini adalah pencalonan ini cacat secara etika, bukan cacat secara hukum. Dan itu sudah dibuktikan pelanggaran etika berat, pelanggaran etik berat. Artinya apa? Satu, ini kan terkait dengan sesuatu yang dipaksakan dalam konteks meloloskan pencalonan seorang Mas Gibran. Sehingga ketika kita bicara apakah akan berhenti di sini, tidak. Di situ kan kemudian tadi ada bahasa intervensi dari pihak luar, kita tidak tahu. Tapi spekulasi yang beredar adalah terkait dengan konflik of interest kekuasaan. Apakah berhenti di sini? Tidak. Kalau ada proses intervensi yang bisa terjadi pada proses pencalonan, artinya bukan tidak mungkin bisa terjadi juga proses intervensi yang terjadi dalam proses kampanye, dalam proses kemudian pemilu berlangsung. Itu yang kita harapkan kemudian tidak terjadi lagi. Artinya harus ada sebuah kesadaran dan kemudian kesadaran yang lebih. Kita harus jaga nih cacatnya etik dalam proses pencalonan tidak kemudian tetap dilakukan dalam proses kampanye berlangsung, karena ketika proses kampanye berlangsung itu lebih sulit loh Berarti ini pembuktian masih akan melalui panjang ya begitu ya Mas Toto ya? MK Isu terkait ini akan masih panjang dan juga resisten terhadap pasangan Prabowo Gibran ini sendiri. Bukan tentang Prabowo Gibrannya saja, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan kekuasaan atau ingin melakukan intervensi dalam proses yang seharusnya sewajarnya ada. Kalau tuduhan itu lebih banyak dituduhkan kepada Mas Gibran, itu resiko. Kenapa menjadi seorang bacawa pres ketika ayahnya masih berkuasa, sehingga masuk dalam terminologi abuse of power, potential abuse of power, dan masuk dalam terminologi terkait dengan politik dinasti. Itu resiko yang harus dihadapi oleh Mas Gibran jika berani maju, dan resiko yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo yang namanya sebenarnya sudah sangat kuat sebagai capres tapi mengambil resiko terlalu dalam, tenggelam dalam diskusi mengenai hal-hal seperti itu. Oke, nah ini bagaimana nih Mas Saleh? Ada kekhawatiran seperti ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira terlalu banyak kekhawatirannya Mas Yunarto ya. Jadi mesti ini ya, juga harus dibuktikan karena nih tuduhan-tuduhan seperti ini tidak pantas juga disampaikan karena kita kan negara hukum. Jadi kalaupun misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu mesti harus dibuktikan. Kan yang terjadi sekarang malah justru coba lihat. Presiden Jokowi kemarin mengundang 3 capres. Ya kan mereka berbicara dari hati ke hati dan kita dengar sendiri apa yang dihasilkan dari pembicaraan itu. Itu artinya Pak Jokowi itu membuka diri untuk semua capres dan yang ada di sana. Jadi kalau misalnya dikatakan ini ada sesuatu yang katakanlah nanti kecenderungan, penyalahgunaan dan seterusnya, itu saya kira terlalu jauh. Karena faktanya sampai hari ini kita merasakan itu tidak ada. Jadi saya kira di mana banyak tempat Pak Jokowi juga saya kira tidak kelihatan ya bahwa beliau katakan mendukung salah satu pasangan tertentu dengan menggunakan kewenangannya sebagai presiden, dengan menggunakan seluruh aparatur yang ada, dengan menggunakan alat-alat negara seperti itu tidak ada. Jadi saya kira maka kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan sampai disampaikan juga ke publik yang menyebabkan publik merasa menaruh curiga. Saya katakan persoalan kita kan kemarin adalah soal adakah atau tidak ada soal pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan dan putusan itu berbeda-beda loh antara satu hakim dan hakim yang lain. Jadi tolong dicatat juga putusan itu tidak semuanya sama kan, ada yang pelanggarannya bahkan ada yang sampai diberhentikan jadi ketua MK misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang hanya ditegur secara lisan. Ada yang tidak dirasa tidak melakukan kesalahan, misalnya seperti Pak Saldi Isra. Ketika dia menyampaikan dissenting opinion dalam hal ini, dia tidak dianggap salah misalnya. Dan artinya kesalahan-kesalahan etis yang ada di sana itu malah lebih banyak. Misalnya salah satu diantaranya adalah di mana para hakim itu membiarkan adanya kebocoran
dari hasil rapat-rapat hakim sampai keluar. Itu yang menyebabkan munculnya perdebatan di publik gitu loh. Nah itu yang dianggap melanggar etik gitu. Nah kalau itu kan semuanya kena. Ada 9 hakim ya 9-9-nya kena begitu. Nah ini yang saya kira harus difokus juga oleh masyarakat, juga harus perhatikan ini, putusan-putusan ini. Jadi jangan sampai yang tadi malah justru dari sini kita melihat akan ada begini, akan itu terlalu jauh menurut saya. Itu jangan Baik. sampai ya. Meskipun yang masuk dalam pelanggaran berat ini juga dikatakan tadi kan ada kesengajaan membuka ruang intervensi dari pihak luar begitu, Mas Saleh. Tetapi sebelum itu saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, sebenarnya seberapa berpengaruh begitu apa yang kemudian sudah disaksikan oleh masyarakat mulai dari waktu itu putusan MK hingga saat ini kita menyaksikan apa yang menjadi putusan MK. Seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat, Mas Toto? Ya, poinnya begini, jangan segala sesuatu yang terkait dengan kritik dalam proses pemilu, termasuk tentang pencalonan Mas Gibran, itu dianggap sebagai serangan politik atau sesuatu yang bersifat elektoral. Apakah seorang Gusmus punya kepentingan politik ketika dia mengatakan Republik Rasa Kerajaan? Tidak mungkin. Gusmus itu orang yang sering menolak ditawarkan masuk dalam jabatan tertentu. Dia seorang budayawan dan kiai besar. Kalau misalnya ada serangan dari sebuah partai, bolehlah dianggap itu serangan politik. Tidak. Apakah kemudian 200 orang yang menandatangani maklumat Juanda itu memiliki kecurigaan yang berlandaskan pada aspek politik? Tidak. Mereka itu dosen-dosen, tokoh-tokoh yang tidak punya kepentingan dan tidak partisan. Artinya ini kan tentang nalar saja. Ada proses yang integrated loh sifatnya. Karena kejanggalan ini dilihat sebagai bagian dari kekuasaan. Ada seorang anak muda dalam sejarah Republik, tiba-tiba dalam 2 hari memiliki KTA menjadi ketua umum. Lalu tiba-tiba ada aturan diubah yang kebetulan ada unsur keluarga di situ. Ada pamannya, ada anaknya, kebetulan ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu kan masalah nalar. Yang mungkin salah, tapi dengan kejadian hari ini, sesuatu yang dianggap spekulatif, lalu kemudian juga dilandaskan pada serangan politik, terbukti memang ternyata memang memiliki masalah secara etik, dibuktikan lewat keputusan hukum. Jangan kemudian kita menutup kekritisan dan nalar waras seperti ini dalam proses menjaga pemilu yang sudah melalui proses-proses pendahuluan yang terasa janggal tadi dan dilakukan oleh keluarga penguasa sendiri. Karena itu yang menurut saya malah akan menjaga Pak Presiden beserta keluarganya untuk lebih mengerti mengenai kode etik demokrasi, karena ketika kemudian kritiknya terus mengalir, yang kena bukan Pak Prabowo, bukan partainya Bang Saleh sebagai partai pendukung, yang kena adalah Pak Jokowi dengan keluarganya. Dan saya harus akui, saya sebagai pemilih Jokowi, saya merasa punya kewajiban untuk tidak ikut menjerumuskan dan berbicara pada nilai yang menurut saya harus ikut dijaga juga oleh Pak Jokowi dan keluarga. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.